Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Valeriskullah dengan kode asisten AKM. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perulangan pada modul 4. Nah, apa itu perulangan? Nah, perulangan dalam pemrograman digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode tertentu sampai memenuhi kondisi yang diinginkan. Jadi misalkan nih, kalian mau menampilkan string hello world sebanyak 5 kali pada layar nih. Contoh di sini. Nah, kalian kan tinggal nulis codingannya kayak gini. Printf sebanyak 5 kali. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menampilkan hello world sebanyak 100 kali, kan nggak efisien kalau misalkan kita nulis printf sebanyak 100 kali juga. Kan? Oleh karena itu, kita akan menggunakan perulangan untuk hal itu ya. Nah, sebelum itu kita mau ngebahas tentang struktur dari perulangan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah inisialisasi. Nah, inisialisasi itu adalah kondisi pada saat awal perulangan. Jadi kita memberikan sebuah nilai kepada variabel counter. Lalu yang kedua ada kondisi perbandingan. Kondisi ini yang harus dipenuhi agar perulangan dapat berjalan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler akan terus melakukan perulangan. Lalu yang ketiga adalah update statement. Nah, bagian ini untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Jadi nanti variabel counternya bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, jadi pada bahasa sini ada 3 jenis perulangan ya. Yaitu ada while loop, do while loop, dan for loop. Oke, langsung aja yang pertama adalah while loop. Jadi sintaks untuk while loop bisa kita lihat pada kotak di sebelah sini ya. Ini while, terus kondisinya, terus ini aksi-aksinya. Nah, aksi-aksi ini adalah codingan kita yang lain gitu. Nah, untuk flowchart-nya itu seperti ini. Jadi ini awal program, lalu masuk ke ini percabangan kan. Nah, ini adalah kondisi dari while loop-nya itu nih, yang bagian sini. Nah, kalau misalkan pengecekan kondisinya di sini bernilai true, maka dia akan lanjut ke statement loop body namanya, atau aksi. Nah, setelah loop body ini dijalankan, program akan balik lagi untuk melakukan pengecekan kondisi lagi. Nah, kalau misalkan pada kali ini kondisinya bernilai false, maka program akan keluar dari loop ini dan menuju ke bagian program yang lain. Jadi kalau misalkan nih kondisi di awalnya aja nih baru masuk ini kondisinya udah false, ya berarti statement yang ada di loop body ini, aksi-aksi di sini itu gak bakal dijalanin juga. Dia langsung keluar ke bagian program yang lainnya. Jadi pada while loop ini aksi akan dilakukan selama kondisi itu bernilai true. Ya, yang di sini bernilai true dan akan berhenti jika kondisi menjadi false. Kayak yang tadi nih, dia keluar dari jalur situ. Nah, pada perulangan ini jumlah perulangannya belum diketahui secara pasti. Oh ya, selain itu kondisi pada while loop ini itu berupa operasi logika ya. Jadi bisa perbandingan ataupun operasi boolean. Oke, lanjut ke contoh while loop-nya. Ini ada masalah yang tadi tuh, kalau misalkan kita mau ngeprint hello world sebanyak 100 kali gimana? Kan nggak mungkin kita tulis satu-satu kan. Nah, jadi kita menggunakan codingan ini. Jadi kita menginisialisasi nilai 0, ini struktur programnya yang tadi. Kita menginisialisasi I sama dengan 0, lalu kondisinya ini I kurang dari 100. Nah, lalu ada update statement di sini, I++. Nah, update statement itu bisa berupa increment ataupun decrement ya. Nah, jadi alur programnya seperti ini. Jadi awalnya di sini, terus dia inisialisasi I sama dengan 0, terus lalu masuk ke pengecekan kondisi. Ketika kalau misalkan I-nya kurang dari 100, maka nilainya true. Di sini alurnya, kalau misalkan false, dia langsung keluar. Nah, karena I-nya sama dengan 0, terus masuk sini, maka bernilai true kan, karena 0 itu ya kurang dari 100. Oleh karena itu,
program akan mengeksekusi kode ini. Nah, pada I++ ini, I yang semula bernilai 0 akan ditambah 1. Jadinya I sama dengan 1. Pas masuk sini, I-nya udah sama dengan 1, terus dicek lagi kondisinya. Di sini 1 kurang dari 100. Masih benar kan? Masih true. Dia lanjut lagi ke sini, dia nge-print hello world lagi. Terus habis itu I++ lagi. Ditambah 1 lagi nilai I-nya. Jadinya yang awalnya I sama dengan 1, jadi I sama dengan 2, dan seterusnya sampai kondisi di sini bernilai false. Jadinya dia keluar dari looping di sini. Nah, ini adalah contoh lain dari while loop. Nah, kita di sini mau menampilkan ini ya, hasilnya kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dari angka 1 sampai 5. Nah, ini adalah programnya. Seperti biasa harus inisialisasi kondisi dan update statement-nya. Nah, di sini kita menginisialisasi nilai 1 ke I. Lalu kondisinya itu I kurang dari sama dengan 5 karena kita mau menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, di sini ada nih alurnya, jadi I-nya sama dengan 1 nih awal. Terus dicek kondisinya. 1 kurang dari sama dengan 5. Ini kan karena bernilai true, maka dia bakal nampilin angka 1. Lalu I++. Karena I++ berarti I-nya ditambah 1. Jadinya yang awalnya I sama dengan 1, jadinya I sama dengan 2. Terus dicek lagi kondisinya 2 kurang dari sama dengan 5. Oh, masih benar. Jadinya ditampilin angka 2, terus ditambahin lagi karena ada I++, jadi I sama dengan 3, terus sampai I sama dengan 5. Nah, ini 5 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini masih bernilai true kan? Nah, akhirnya nilai 5-nya juga masih ditampilin. Habis itu yang terakhir nih, I++-nya. Jadi 5 ditambah 1 kan 6. I-nya jadi sama dengan 6. Lalu dicek kondisinya, 6 kurang dari sama dengan 5. Wah, ini udah false. Jadinya programnya berhenti. Program perulangannya ini berhenti, terus lanjut ke baris selanjutnya. Nah, baris selanjutnya ini return 0. Return 0 ini menandakan akhir dari program. Nah, makanya program kita ini berhenti sampai angka 5 aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang do while loop. Nah, ini adalah sintaks dari do while loop. Jadi, do while loop itu sebenarnya variasi dari while loop. Untuk flowchart-nya seperti ini. Jadi, ini awalnya masuk sini, statement loop body. Nah, ini langsung ke bagian loop body-nya, langsung ke aksi-aksi sini. Baru habis itu dia dicek kondisinya di sini. Kalau misalkan true, dia balik lagi ke atas, terus ke loop body lagi. Setelah itu ya ulang-ulang terus sampai kalau misalkan kondisinya bernilai false, baru dia keluar dari perulangan ini. Jadi pada metode perulangan ini, aksi dilakukan itu minimal sekali. Ya karena tadi loop body-nya dieksekusi terlebih dahulu, baru ada pengecekan. Kalau misalkan langsung false pada pertama kali pengecekan, ya udah berarti looping ini gak berjalan. Tapi statement di loop body-nya ini udah dijalankan sekali. Nah, jadi aksi akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true dan berhenti ketika kondisi bernilai false. Ini sama kayak while loop. Pada perulangan ini jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Nah, jadi bedanya antara while loop sama do while loop itu, kalau while loop dia urutannya itu pengecekan kondisi dulu. Kalau kondisinya bernilai true, berarti ya aksinya dijalanin. Tapi kalau awalnya langsung false kondisinya, ya langsung di skip aja gitu, langsung ke program yang lain, bagian program lain. Tapi kalau do while loop, itu dia eksekusi loop body-nya dulu. Aksi-aksinya dijalanin dulu, baru dicek kondisinya. Kalau misalkan true, ya dia ngulang lagi. Tapi kalau misalkan false, dia langsung ke bagian program lain. Nah, makanya kalau do while loop ini, aksinya paling nggak dilakuin sekali. Nah, ini adalah contoh dari do while loop. Nah, ini sama. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprint hello world sebanyak 100 kali, kita juga bisa menggunakan do while loop. Jadi kita inisialisasi dulu nih. Nilai I-nya sama dengan 0. Terus langsung ke
sini langsung menampilkan tulisan hello world-nya. Lalu ada update statement di sini. Nah, setelah dari sini dicek kondisinya apakah I-nya masih sesuai dengan pernyataan di sini. Karena I-nya setelah sampai di sini bernilai 1, maka kondisinya bernilai true. Sehingga dia akan mengulangi ke loop body ini. Akan mengeksekusi bagian sini terus-menerus sampai kondisinya bernilai false, yaitu ketika I-nya sama dengan 100. Oke, nah, ini lanjut ke contoh dari do while loop yang kedua. Ini mirip kayak yang tadi, bedanya banyak dari angkanya itu ditentukan oleh user. Jadi user akan menginputkan suatu nilai, suatu angka di sini berupa integer yang menandakan angka terakhirnya yang ditampilkan. Oke, nah ini sama, harus ada inisialisasi, lalu ada di sini update statement-nya I++. Nah, baru kondisinya di akhir, pengecekan kondisinya di akhir. Jadi alurnya awal masuk ke sini kan I sama dengan 1. Nah, langsung ditampilkan oleh program angka 1 di sini. Yang dari printf-nya ini angka 1. Terus ada I++ di sini menambahkan 1 ke nilai dari I-nya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka I-nya jadi sama dengan 2. Nah, terus dicek kondisinya di dalam sini. Jadinya 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan bernilai true. Nah, berarti dia akan ngulang lagi ke sini. Jadi di sini kan I sama dengan 2. Nah, ini masuk ke sini menampilkan angka 2. Terus ada I++ yang awalnya 2 jadi 3. Ini. Setelah itu, karena masih bernilai true, balik lagi ke atas kayak tadi, menampilkan angka 3, terus ditambahin 1 jadi 4. Terus ini, ya, menampilkan angka 4 setelah itu, terus tambahin lagi sampai I sama dengan 6, terus ditampilin di sini, nih, ditampilkan. Nah, terus ada update statement lagi di sini kan, yang awalnya 6 jadi I sama dengan 7. Ketika I sama dengan 7, maka 7 kurang dari sama dengan 6. Ini kan udah bernilai false. Di sini udah bernilai false. Nah, maka perulangan ini dari line 8 sampai 11 ini itu nggak diulang lagi, nggak dieksekusi lagi. Jadinya dia lanjut ke baris setelahnya. Baris setelahnya itu ada return 0. Nah, seperti tadi, return 0 ini menandakan akhir dari programnya. Sehingga ya, hasilnya seperti pada gambar di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke for loop. Ya, ini adalah sintaks dari for loop. Jadi di sini kita menggunakan keyword for. Nah, lalu inisialisasi, kondisi, dan update statement kita tulis di bagian awal. Di dalam kurung ini. Nah, tiap-tiap bagiannya ini dipisahkan oleh titik koma. Nah, lalu aksinya ada di dalam kurung awal. Ini loop body-nya. Nah, jadi meskipun inisialisasi, kondisi, dan update statement ditulis di bagian awal ini, tapi alur programnya masih sama seperti while loop. Jadi diinisialisasi dulu nilai atau variabelnya, pada variabelnya. Lalu kondisinya dicek. Setelah dicek, kalau misalkan kondisinya bernilai true, maka loop body-nya akan dijalankan. Aksi-aksi yang di dalam sini akan dijalankan. Nah, setelah itu, update statement-nya akan berjalan. Ini update statement-nya yang tadi berupa increment atau decrement. Lalu, program akan ulang lagi. Dan ya, pengecekan kondisi dijalankan lagi. Jika bernilai false, maka program akan lanjut ke bagian yang lainnya. Nah, sehingga pada for loop ini aksi akan dilakukan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi menjadi false. Nah, ini sama seperti jenis-jenis perulangan yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, tapi bedanya pada perulangan ini jumlah perulangan sudah diketahui secara pasti. Nah, contohnya seperti, nah ini adalah contohnya nih.
Jadi tadi misalkan kita mau menampilkan hello world sebanyak 100 kali. Nah, itu kan berarti kita harus mengulang printf ini sebanyak 100 kali juga kan. Itu sudah diketahui. Maka kita lebih bagus kita menggunakan for loop. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita inisialisasinya i sama dengan 0, lalu kondisinya i kurang dari 100, dan update statement-nya berupa increment, yakni i++. Lalu ini alur programnya seperti ini. Nah, dan ini adalah contoh kedua dari for loop. Di sini kita punya program yang hasilnya ya mirip-mirip sama kayak yang di while loop tadi. Di sini user akan menginputkan banyak barisnya dan program akan menampilkan banyak barisnya dan angka 1 sampai 5 kalau di contohnya. Nah, karena tadi kita menggunakan do while loop, sekarang kita bisa nih menggunakan for, karena ya ini kita sudah mengetahui banyak perulangannya, yaitu 5 kali kan. Nah, pada for loop-nya kita inisialisasi i-nya sama dengan 1. Lalu kondisinya i kurang dari atau sama dengan n. Nah, karena pada contoh n-nya ini sama dengan 5, maka kondisinya akan menjadi i kurang dari atau sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita menggunakan increment di sini berupa i++, dan aksinya printf ya, untuk menampilkan nilai dari i-nya itu. Sehingga program akan berhenti sampai di sini dan menampilkan hasil seperti di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syahar Ramadan dengan kode asisten SDA. Di sini saya akan menjelaskan pre-increment dan post-increment. Pre-increment dan post-increment itu apa sih? Jadi, pre-increment dan post-increment adalah cara untuk menambahkan nilai pada suatu variabel. Nah, yang pertama itu ada post-increment yang artinya mengembalikan nilai ke nilai yang belum mengalami operasi penambahan atau nilai di-outputkan terlebih dahulu kemudian ditambah. Lalu yang kedua ada pre-increment yang artinya mengembalikan nilai ke nilai yang telah mengalami operasi penambahan atau nilai ditambahkan terlebih dahulu kemudian di-outputkan. Nah, kita langsung aja ke contoh pre-increment. Jadi pre-increment itu menambahkan nilai pada sebuah variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses. Nah, misal K itu di awal itu nilainya 5, maka nilai plus K sama dengan 6 karena dia dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan di nilai K akhirnya. Nah, jadi nilai plus K sama dengan 6, lalu nilai K akhirnya sama dengan 6. Nah, lanjut ke post increment yang menambahkan nilai pada sebuah variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses. Nah, jadi misal nilai K awalnya itu 5, maka nilai K plus-plusnya sama dengan 5. Jadi dia ditampilkan kembali nilai K awalnya. Lalu nilai K akhirnya sama dengan 6. Jadi nilai K plus-plusnya ini dinaikkan satu angka untuk menjadikan nilai akhirnya yang sama dengan 6. Itu dengan rumus nilai plus 1. Selanjutnya ada pre-decrement dan post-decrement. Ini kebalikannya dari increment. Kalau increment menambahkan, kalau decrement berarti mengurangi. Jadinya tuh artinya cara untuk mengurangi nilai pada suatu variabel. Yang pertama, post-increment. Artinya mengembalikan nilai ke nilai yang belum mengalami operasi pengurangan atau nilai di-outputkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan. Yang kedua, ada pre-increment, yang artinya mengembalikan nilai ke nilai yang telah mengalami operasi pengurangan, atau nilai dikurangkan terlebih dahulu, kemudian di-outputkan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau pre-decrement itu kan mengurangi nilai pada sebuah variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses. Jadi misalnya nilai K awal itu sama dengan 5. Sebelum dia menampilkan di nilai akhir, dia sudah diproses di nilai min K-nya, yaitu sama dengan 4. Jadi nilai K akhirnya itu sama dengan 4.
Lanjut ke post decrement, yang artinya mengurangi nilai pada sebuah variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses. Jadi, misal nilai K awalnya itu sama dengan 5. Nilai K min-minnya sama dengan 5. Ini disebabkan karena pada operasi K min-min, sebelum ditampilkan kembali, si K akhirnya ini, dia akan tetap bernilai 5. Tapi pas sudah dinilai K akhirnya, dia diturunkan satu angka, yaitu dengan rumus nilai min 1. Yang selanjutnya ada perintah kontrol. Perintah kontrol digunakan pada perulangan untuk mengubah hasil eksekusi perulangan dari keadaan normalnya. Perintah kontrol ini ada 2 nih. Yang pertama itu ada break, yang kedua ada continue. Nah, contoh program untuk yang break, di sini kan ada nih, if I sama dengan 7 break. Nah, perintah break itu berfungsi untuk menghentikan proses perulangan yang sedang berlangsung. Nah, pada contoh program ini, dia akan berhenti saat I sama dengan 7. Jadi, output yang dikeluarkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia berhenti pada saat I sama dengan 7. Nah, lanjut ke perintah continue. Di sini kan di contoh program ada nih, if I sama dengan 7, continue. Nah, perintah continue ini berfungsi untuk melewati atau skip perulangan yang dimaksud. Nah, pada contoh program yang akan di skip atau yang dilewati yaitu I sama dengan 7. Jadi output yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, ini ada sedikit catatan buat kalian di modul 4. Jadi yang pertama, I++ identik dengan I sama dengan I+1. Lalu yang kedua, sistem CLS berfungsi untuk membersihkan layar program. Sistem CLS terdapat pada library stdlib.h. Selanjutnya yang ketiga, getChar setelah scanf berfungsi untuk mengambil /n pada memori input sehingga get dapat bekerja. Mungkin cukup sekian dari modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.